Panitia Pelaksana Masyarakat Cabang Muscap 4 Dewan Pimpinan Cabang DPC Perhimpunan Advokat Indonesia Pradi membuka tahapan pendaftaran bakal calon Ketua DPC Pradi Sorong periode 2022-2027 pada tanggal 1 November 2022. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Panitia Muscap 4 Pradi Kota Sorong, Raymond R. Morinto, yang didampingi Ketua Steering Komite Max Mahere, yang juga Sekretaris DPC Pradi Sorong dalam konferensi pers di kantor DPC Pradi Kota Sorong, Jalan Sungai Maruni, kilometer 10 masuk, Senin 31 Oktober 2022. Raymond mengatakan sampai saat ini pihaknya sudah melakukan persiapan pelaksanaan muscap pada tanggal 19 November nanti dengan membuat pemilihan bakal calon yang akan dicalonkan dalam pemilihan Ketua DPC Pradi Sorong. Jadi ada persiapan-persiapan yang sudah kami susun dan akan kami laksanakan. Agenda yang pada pokoknya itu terkait dengan pemilihan Ketua DPC Pradi Sorong. Dan ini menjadi agenda utama selain dengan penyusunan program kerja kurang lebih 5 tahun ketika nanti Ketua terpilih akan menjabat dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2027. Berkaitan dengan persyaratan pencalonan, Ketua Steering Komite Max Mahere mengatakan bahwa persyaratan calon ketua harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Di antaranya telah berpraktek sebagai advokat sekurang-kurangnya 5 tahun, terhitung sejak diterbitkannya surat keputusan sebagai pengacara praktik atau advokat atau KTPA Pradi, serta masih aktif berpraktek sampai tanggal pencalonan. Syarat lainnya juga adalah mempunyai kartu tanda pengenal advokat atau KTPA yang masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh DPN Pradi yang beralamat di Gedung Grand Silipi Tower, lantai 11 Jalan Letjen S. Parman, KAF 2224, Jakarta Barat. Adapun persyaratan pencalonan, yaitu seorang bakal calon ketua yang mencalonkan diri sebagai calon ketua harus didukung oleh minimal 25 anggota DPC Pradi Sorong yang terdaftar dalam database anggota yang dikeluarkan oleh pengurus DPC Pradi Sorong masa jabatan tahun 2017-2022 pada saat pengembalian berkas formulir. Untuk berkas formulir dikenakan biaya sebesar Rp500.000 untuk setiap bakal calon ketua DPC Pradi Sorong. Bakal calon ketua DPC Pradi Sorong dapat mengambil sendiri formulir pendaftaran atau diwakili oleh tim sukses bakal calon ketua tersebut. Pengambilan formulir dan pengembalian formulir sekaligus pendaftaran bakal calon ketua DPC Pradi Sorong masa jabatan 2022-2027 diserahkan kepada Steering Komite pada tanggal 1 November 2022 sampai dengan 15 November 2022. Selanjutnya pada tanggal 16 sampai 17 November 2022, Steering Komite akan melakukan verifikasi dan penetapan calon ketua DPC Pradi Sorong periode 2022-2027. Bakal calon ketua DPC Pradi Sorong tahun 2022-2027 juga dapat melakukan sosialisasi terkait visi dan misinya kepada seluruh anggota dengan melalui media massa atau media sosial. Max Mahere menegaskan, setiap calon ketua DPC Pradi Sorong masa jabatan tahun 2022-2027 hanya dapat melakukan sosialisasi terkait visi dan misinya hingga sampai dengan tanggal 15 November 2022 tanpa menggunakan uang. Itu pertama, dia minimal sudah berpraktek 5 tahun. Ya, 5 tahun dia sudah berpraktek, terhitung sejak kartunya dikeluarkan. Kemudian dia memiliki kartu KTPA yang masih aktif. Yang selanjutnya dia pernah menjabat dalam pengurus sebelumnya. Itu syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai persyaratan calon ketua. Dan dia tidak pernah mendapat sanksi kode etik atau dia pernah mendapatkan pidana. Selanjutnya menyangkut persyaratan pencalonan. Tadi syarat calon ketua, persyaratan pencalonan adalah
minimal dia mendapatkan dukungan minimal 25 suara. Artinya pada saat dia mendaftarkan, dia mengambil formulir, kemudian dia mendaftarkan balik, harus dilampirkan mendapatkan dukungan dari anggota 25 orang, ya, dukungan 25 dari 101. Artinya kalau kita pakai rasio adalah kalau 101 ya minimal 4 calon, ya, sekarang satu orang 25 suara mendapat dukungan. Jadi sejak hari ini diumumkan dan sampai dari tanggal 1 sampai tanggal 15 yang bersangkutan, yang bakal calon itu bisa mengambil formulir di sekretariat, ya, dia mengambil kemudian dia mengisi. Dan setiap calon, persyaratan calon itu dia harus pada saat pengambilan formulir dia harus membayar biaya pengambilan formulir itu sebesar 500. Jadi saya ingin sampaikan, musyawarah kali ini berbeda dengan musyawarah sebelumnya. Perbedaan itu terletak daripada syarat calon ketua, persyaratan ketua, pencalonan ketua sebagai pencalonan. Dulu belum tidak pernah ada, tapi sekarang ada, minimal mendapat dukungan 25 orang. Ya, kedua perbedaannya adalah dulu tidak pakai biaya pendaftaran pengambilan formulir, tapi sekarang pakai biaya pendaftaran pengambilan formulir dan mendaftarkan sebesar Rp500.000. Mengapa? Supaya musyawarah cabang ini dianggap tidak main-main.